Di desa kecil yang terletak di kaki Gunung Rimba, hidup seorang gadis bernama Laras. Dia anak yang lembut hati dan selalu merasa nyaman saat berada di alam. Di antara pohon-pohon rimba yang tinggi, Laras sering bermain sendiri, mendengar suara burung, dan merasakan kedamaian yang tak bisa ia temukan di tempat lain. Setiap malam, Laras mendengar cerita-cerita yang disampaikan neneknya tentang lampu jiwa, lentera tua di puncak gunung yang konon menjaga desa mereka dari bencana. Lentera itu dipercaya sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Namun, setiap 100 tahun sekali, lentera itu harus dinyalakan kembali, dan hanya seseorang yang memiliki hati yang murni yang dapat melakukannya. Kali ini, giliran generasinya yang harus menjaga cahaya itu tetap menyala. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang, dukun desa datang ke rumah Laras. Kedatangannya membawa suasana sunyi yang membuat Laras merasa ada sesuatu yang penting akan terjadi. "Laras," kata dukun dengan suara berat namun tenang, "sudah tiba saatnya memilih penjaga baru untuk menyalakan kembali lampu jiwa di Gunung Rimba. Dan desa telah memilihmu." Laras terkejut. "Mengapa aku, Pak Dukun? Aku hanya seorang gadis biasa," jawabnya, sedikit gugup. "Karena hatimu yang murni," jawab dukun. "Kau tidak pernah berpikir buruk tentang orang lain, dan kau selalu peduli pada makhluk-makhluk kecil di sekitar kita." Dukun itu lalu memberikan Laras sebuah amulet kecil yang terbuat dari batu hijau, menggantung di tali anyaman. "Ini akan melindungimu dalam perjalananmu. Tapi ingat, keajaiban sejati tidak datang dari jimat ini, melainkan dari niatmu sendiri." Laras memegang amulet itu dengan tangan gemetar. Ia merasa terhormat, tapi sekaligus takut. Namun, ia tahu ia tidak bisa menolak. Ini adalah tanggung jawab besar, dan hanya dia yang bisa melakukannya. Besok pagi, saat matahari terbit, mulailah perjalananmu. Ingatlah, di Gunung Rimba, tidak semua yang kau temui akan menunjukkan wajah aslinya. Percayalah pada nalurimu. Besoknya, Laras berpamitan kepada keluarganya dan seluruh desa. Mereka memberinya doa dan harapan agar ia kembali dengan selamat. Dengan semangat dan rasa tanggung jawab, Laras memulai perjalanannya ke gunung. Di jalan setapak yang berkelok, ia melihat pohon-pohon besar yang berjejer seolah menyambut kehadirannya. Angin lembut bertiup, seakan berbisik padanya untuk tetap berani. Setelah berjalan cukup jauh, Laras berhenti sejenak di tepi sungai kecil untuk minum. Di sana, ia bertemu seekor burung kecil yang tampak terluka di sayapnya. Laras mengangkat burung itu dengan hati-hati dan membalut sayapnya dengan dedaunan lembut. Saat ia membebaskan burung itu, burung tersebut berkicau riang dan terbang menjauh, seolah mengucapkan terima kasih. Perjalanan Laras tak mudah. Hutan mulai semakin lebat, dan suara-suara asing mulai terdengar di sekelilingnya. Ada suara dedaunan bergesek, ranting patah, dan desahan angin yang terdengar seperti suara bisikan. Tiba-tiba, dari balik semak belukar, muncul sosok seekor harimau besar berwarna putih. Laras terkejut dan mundur beberapa langkah. Namun harimau itu tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Harimau itu menatapnya dengan mata dalam yang tenang. "Jangan takut, manusia kecil," kata harimau itu dengan suara yang dalam. "Aku adalah Singa Rimba, penjaga hutan ini. Kenapa kau memasuki wilayahku?" Laras menelan ludah, tetapi mencoba tetap tenang. "Aku diutus desa untuk menyalakan kembali lampu jiwa di puncak gunung," jawabnya dengan suara bergetar namun penuh ketulusan. Harimau itu mengangguk perlahan. "Aku telah menunggu seseorang seperti dirimu selama bertahun-tahun," katanya. "Banyak yang mencoba mendaki gunung ini demi kekuatan, tapi tidak ada yang cukup tulus. Aku akan membantumu, tapi ingat, jalan ini akan penuh ujian. Kau harus selalu jujur pada dirimu sendiri." Laras mengangguk, merasa mendapat dukungan dari sosok harimau yang bijaksana itu. Bersama Singa Rimba, Laras melanjutkan perjalanannya. Setiap langkah semakin berat, tetapi kehadiran Singa Rimba memberinya rasa aman. Harimau itu bercerita tentang pohon-pohon tua yang memiliki jiwa, tentang sungai yang penuh cerita, dan tentang roh-roh hutan yang diam-diam menjaga keseimbangan alam. Saat matahari mulai terbenam, Laras dan Singa Rimba tiba di sebuah tanah lapang di tengah hutan, di mana mereka harus beristirahat.
Singa rimba memberitahu Laras bahwa di malam hari, banyak roh liar yang berkeliaran, dan dia harus tetap waspada. Di tengah malam, Laras terbangun oleh suara gemerisik. Di depan matanya, muncul sesosok bayangan berbentuk manusia, tapi wajahnya tak jelas. Sosok itu mendekat, lalu berbicara dengan suara berbisik, "Serahkan lentera itu padaku, dan aku akan memberimu jalan pulang tanpa bahaya." Laras tahu ini adalah ujian. Ia menatap sosok itu dengan tenang dan berkata, "Aku tidak akan menyerahkan lentera ini. Ini adalah amanah dari desaku, dan aku harus melaksanakannya." Sosok itu menatapnya sejenak, lalu menghilang begitu saja, seakan tertiup angin. Laras menghela napas lega, menyadari bahwa ia baru saja lolos dari godaan pertama. Pagi harinya, singa rimba tersenyum padanya. "Kau lulus ujian pertamamu, Laras. Perjalanan ini akan menguji hatimu, dan kau telah menunjukkan bahwa kau siap." Dengan penuh semangat, Laras dan singa rimba melanjutkan perjalanan mereka menuju puncak gunung, di mana cahaya kehidupan yang suci menanti untuk dinyalakan kembali. Pagi itu, Laras dan singa rimba melanjutkan perjalanan mereka menuju puncak gunung rimba. Hutan semakin lebat, dan udara terasa lebih sejuk. Suara-suara burung dan hewan lain terdengar samar di kejauhan, menambah rasa misteri dan keajaiban di sekitar mereka. Laras merasa beruntung karena ditemani singa rimba, yang selalu memberinya nasihat. Mereka terus berjalan melewati jalur yang penuh batu dan akar pohon besar. Sambil berjalan, singa rimba menceritakan kisah-kisah tentang hutan dan rahasianya. "Hutan ini lebih dari sekadar pohon dan tanah, Laras," ujar singa rimba. "Setiap pohon dan hewan di sini memiliki jiwa. Mereka saling menjaga dan hidup dalam keseimbangan. Jika manusia menghancurkan alam, mereka menghancurkan bagian dari diri mereka sendiri." Laras mendengarkan dengan kagum. Ia merasa semakin terhubung dengan alam sekitar dan menyadari betapa berharganya hutan ini bagi desanya. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah sungai yang dalam dan deras. Tidak ada jembatan, dan arusnya terlalu kuat untuk diseberangi begitu saja. Laras melihat sebatang pohon tumbang yang bisa dijadikan jembatan, namun dia ragu. "Kita harus mencari jalan lain," kata Laras. Singa rimba menatapnya sambil tersenyum. "Kadang, kau harus menghadapi ketakutanmu, Laras. Tidak semua rintangan bisa kau hindari." Dengan napas dalam, Laras melangkah ke batang pohon itu. Ia berjalan perlahan, menjaga keseimbangan, sementara arus deras bergemuruh di bawahnya. Di tengah jalan, ia merasa takut, tetapi ia terus maju, mengingat kata-kata singa rimba. Akhirnya, ia berhasil sampai di seberang dengan selamat. "Bagus, kau telah menaklukkan rasa takutmu," ujar singa rimba, bangga padanya. Setelah berhasil melewati sungai, mereka beristirahat sejenak di tepi hutan. Namun, tiba-tiba, mereka melihat kilauan di antara pepohonan. Laras mendekati kilauan itu dan menemukan sekuntum bunga berwarna biru terang. Bunga itu sangat indah dan memancarkan cahaya lembut. "Bunga ini bernama bunga jiwa," kata singa rimba. "Namun, bunga itu hanya mekar untuk mereka yang memiliki hati tulus. Bunga ini akan membimbingmu menuju puncak gunung." Laras mengambil bunga itu dengan hati-hati dan menyimpannya di dalam sakunya. Bunga itu memberikan cahaya hangat yang membuatnya merasa lebih kuat. Perjalanan mereka berlanjut hingga sore hari, dan mereka akhirnya tiba di gua yang gelap. Di mulut gua itu, mereka bertemu sosok tua berjubah hitam, dengan mata yang tajam dan suara yang menggema. "Apa tujuanmu ke puncak gunung ini, gadis muda?" tanya orang tua itu. "Aku diutus untuk menyalakan kembali lampu jiwa demi desaku," jawab Laras dengan penuh keyakinan. Orang tua itu menatap Laras dengan tatapan penuh misteri. "Kau akan menghadapi banyak bahaya di dalam gua ini. Namun, jika kau bersedia menyerahkan sesuatu yang berharga, aku akan memberimu jalan yang lebih mudah." Laras berpikir sejenak. Amulet yang diberikan dukun kepadanya adalah satu-satunya benda berharga yang ia bawa. Benda yang memberinya perlindungan selama perjalanan ini. Namun, ia tahu, perjalanan ini bukan tentang benda, melainkan tentang keikhlasan hatinya. Dengan tangan gemetar, Laras membuka kalung amulet itu dan menyerahkannya kepada orang tua tersebut.
Sosok itu menerima amulet tersebut, lalu tersenyum, seolah mengakui ketulusan Laras. Kau telah menunjukkan keikhlasanmu, Laras. Kini, kau siap menghadapi ujian selanjutnya, ujarnya sebelum menghilang ke dalam kegelapan gua. Laras merasa sedikit lega, tetapi ia tahu perjalanannya masih panjang. Ia melanjutkan langkahnya memasuki gua dengan ditemani singa rimba. Gua itu gelap, tetapi bunga jiwa yang ia bawa mengeluarkan cahaya lembut, menerangi jalan di depannya. Di dalam gua, Laras mulai mendengar suara berbisik. Bisikan itu terdengar seperti suara anak kecil yang meminta bantuan. Hatinya tersentuh, tetapi singa rimba mengingatkannya untuk berhati-hati. Tidak semua suara dalam gua ini adalah suara yang baik, Laras. Beberapa adalah roh yang mencoba menipumu, kata singa rimba. Namun, Laras merasa bahwa suara tersebut tulus. Dengan hati-hati, ia mengikuti suara itu hingga menemukan sebuah batu besar. Di balik batu itu, ternyata ada seekor kelinci kecil yang terperangkap. Kakinya terjepit batu. Tanpa ragu, Laras mengangkat batu itu dan membebaskan kelinci tersebut. Kelinci itu menatap Laras dengan mata penuh syukur, lalu melompat pergi. Tidak lama setelah itu, dinding gua yang tadinya gelap menjadi bercahaya, seolah-olah roh-roh dalam gua menyambut tindakan kebaikan Laras. Kadang, keikhlasan untuk membantu makhluk kecil juga merupakan ujian besar, ujar singa rimba sambil tersenyum. Dengan penuh semangat, Laras melanjutkan langkahnya menuju akhir gua, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Saat Laras dan singa rimba melanjutkan perjalanan mendaki gunung, mereka merasakan udara semakin dingin dan kabut mulai menebal di sekitar mereka. Mereka kini sangat dekat dengan puncak, tetapi jalanan yang terjal dan batu-batu tajam membuat langkah mereka semakin lambat. Ini adalah bagian paling berbahaya dari perjalananmu, Laras, kata singa rimba. Hanya mereka yang memiliki keberanian sejati yang bisa melewati jalan ini. Laras menelan ludah dan mengangguk. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang telah dilaluinya sejauh ini tidak akan berarti apa-apa jika ia berhenti sekarang. Ia menatap ke depan, dan bayangan puncak Gunung Rimba mulai terlihat di balik kabut tebal. Tiba-tiba, Laras mendengar suara samar yang memanggil namanya. Suara itu terdengar familiar, seperti suara neneknya. Laras menoleh ke sekeliling, tetapi yang ia lihat hanya kabut putih yang tebal. Laras, Laras, kembalilah, nak, kamu tidak perlu melanjutkan perjalanan ini. Suara itu bergema lembut namun memikat. Laras mulai merasa bimbang. Suara itu begitu meyakinkan, dan ia merasakan rasa rindu yang kuat pada neneknya. Apakah aku benar-benar harus melanjutkan? Pikirnya, mulai meragukan niatnya. Namun, singa rimba menepuk pundaknya dengan lembut menggunakan cakarnya. Itu hanyalah ilusi, kata singa rimba. Ingatlah tujuanmu, Laras. Suara itu hanyalah bayangan yang mencoba membuatmu ragu. Laras menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, dan menggenggam bunga jiwa di sakunya dengan erat. Setelah ia membuka mata kembali, suara itu menghilang, dan ia merasa hatinya lebih tenang. Laras menyadari bahwa godaan terbesar seringkali datang dari dalam diri, dan bahwa ia harus tetap fokus pada tujuannya. Setelah melewati kabut, mereka sampai di sebuah lereng batu di mana sosok besar menunggu mereka. Sosok itu adalah raksasa penjaga gunung, dengan tubuh besar dan kulit yang terlihat seperti batu gunung itu sendiri. Siapa yang berani datang ke tempat ini? Suaranya bergemuruh, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Laras mengambil napas dalam dan melangkah maju dengan tenang. Aku datang dari desa di kaki gunung untuk menyalakan kembali lampu jiwa demi keselamatan desaku. Raksasa itu memandangi Laras dengan tatapan tajam. Banyak yang datang ke sini untuk mencari kekuatan dan kekayaan, tetapi hanya sedikit yang benar-benar datang untuk tujuan mulia. Apa yang membuatmu yakin bahwa kau layak? Laras merasakan ketegangan dalam dadanya, tetapi ia tetap berdiri teguh. Aku tidak mencari kekuatan atau kekayaan. Aku datang untuk desaku, dan karena itu adalah tugasku. Raksasa itu terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan perlahan. Keberanian tanpa kesombongan adalah kekuatan sejati. Kau boleh melanjutkan perjalananmu, tapi ingat, di puncak gunung ini, akan ada ujian terakhir yang lebih sulit. Dengan rasa lega, Laras dan singa rimba melanjutkan perjalanan,
meninggalkan sosok raksasa itu di belakang mereka. Laras merasa semakin yakin akan tujuan dan niatnya. Saat matahari mulai tenggelam, Laras akhirnya tiba di puncak Gunung Rimba. Di sana, ia menemukan sebuah altar batu yang dikelilingi oleh pemandangan luas yang memukau. Di atas altar itu, ada lentera tua yang telah lama padam, lampu jiwa yang legendaris. Namun, sebelum Laras sempat mendekati lentera itu, sosok berkilauan muncul di hadapannya. Cahaya tersebut berwujud seorang gadis kecil yang memancarkan sinar lembut namun kuat. Itu adalah cahaya jiwa, penjaga yang selama ini melindungi desa dan gunung ini. "Aku telah menunggumu, Laras," kata cahaya jiwa dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. "Jika kau ingin menyalakan lampu jiwa ini, kau harus memberikan sesuatu yang sangat berharga sebagai tanda keikhlasan." Laras merenung sejenak. Ia tidak lagi memiliki amulet yang diberikan dukun desa, karena telah diserahkan dalam ujian sebelumnya. Hanya ada satu benda lain yang ia anggap berharga, bunga jiwa yang telah menerangi jalannya dalam kegelapan gua. Ia tahu bahwa bunga itu adalah simbol keberaniannya dan telah memberinya kekuatan untuk sampai sejauh ini. Dengan perasaan yang tulus, Laras mengambil bunga jiwa dari sakunya dan menaruhnya di altar di hadapan cahaya jiwa. "Ini adalah benda yang telah menuntunku sejauh ini, tapi aku berikan dengan hati ikhlas agar lentera ini dapat menyala kembali untuk desaku," katanya. Cahaya jiwa tersenyum lembut, lalu mengangguk. Tiba-tiba, lentera itu menyala dengan terang, memancarkan cahaya yang begitu indah dan menerangi seluruh puncak gunung. "Kau telah lulus ujian terakhir, Laras. Ketulusan hatimu dan keberanianmu telah menyalakan kembali lampu jiwa. Pulanglah, dan sampaikan kepada desamu bahwa kau telah menjaga keseimbangan alam dengan segenap hatimu," ujar cahaya jiwa. Saat mereka tiba di tepi hutan, Singa Rimba berhenti dan memandang Laras dengan mata penuh kasih. "Aku hanya bisa menuntunmu sampai di sini, Laras," katanya. "Kau telah membuktikan bahwa hatimu cukup kuat untuk melindungi cahaya ini dan membawanya pulang. Ingatlah, menjaga hubungan dengan alam adalah tugas yang terus berlanjut. Aku akan selalu berada di hutan ini, menjaga keseimbangan bagi semua makhluk yang hidup di sini." Laras merasakan air mata menggenang di sudut matanya. "Terima kasih, Singa Rimba, atas semua yang telah kau ajarkan padaku. Aku tidak akan melupakanmu dan segala yang telah aku pelajari dari perjalanan ini." Singa Rimba mengangguk, lalu menghilang perlahan ke dalam pepohonan, meninggalkan Laras dengan lentera yang bersinar. Laras menatapnya sejenak, menyadari bahwa sosok harimau tua itu telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Saat Laras tiba di desanya, hari mulai menjelang senja. Lentera yang ia bawa bersinar lembut, menciptakan bayangan hangat di sekitar jalanan desa yang sepi. Namun, begitu orang-orang melihatnya, mereka segera keluar dari rumah dan menyambut Laras dengan penuh sukacita. "Kau berhasil, Laras!" seru salah satu penduduk desa dengan mata penuh haru. "Lampu jiwa telah kembali menyala," teriak yang lain, menandakan rasa lega dan kebahagiaan mereka. Laras merasa terharu dengan sambutan itu. Ia menyadari bahwa perjalanannya bukan hanya tentang menyalakan kembali sebuah lentera, tetapi juga tentang menghidupkan harapan di hati masyarakat desanya. Ia telah membawa pulang lebih dari sekadar cahaya. Ia membawa pulang keyakinan bahwa keseimbangan antara manusia dan alam adalah kunci kehidupan yang damai. Dukun desa datang menghampirinya dan tersenyum bangga. "Laras, kau telah menjalankan tugas dengan sangat baik. Desa ini berutang banyak padamu. Tetapi ingat, cahaya itu tidak hanya ada di dalam lentera ini. Cahaya itu juga ada di dalam hatimu." Laras mengangguk dan tersenyum, memahami bahwa lentera itu adalah simbol dari keikhlasan dan keberanian yang ia pelajari selama perjalanan. Malam itu, desa mengadakan upacara untuk menghormati Laras dan merayakan kembalinya lampu jiwa. Mereka berkumpul di alun-alun desa, bernyanyi dan menari di bawah cahaya bulan yang terang. Lentera yang dibawa Laras diletakkan di tengah-tengah mereka, menjadi pusat dari perayaan tersebut. Dukun desa kemudian meminta Laras untuk berbicara. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, Laras berbagi tentang perjalanannya, tentang Singa Rimba, dan tentang ujian-ujian yang ia hadapi di gunung. Ia menceritakan bagaimana alam telah mengajarinya tentang ketulusan dan keberanian.
Aku belajar bahwa tugas kita tidak hanya menjaga desa, tetapi juga menjaga alam di sekitar kita, kata Laras. Alam memberi kita kehidupan, dan kita harus menjaga keseimbangan dengannya. Kita tidak boleh merusaknya, karena itu berarti kita juga merusak diri kita sendiri. Kata-kata Laras menyentuh hati semua orang. Mereka menyadari bahwa menjaga lampu jiwa bukanlah tugas satu orang saja, tetapi tanggung jawab bersama. Laras telah mengingatkan mereka semua tentang nilai keikhlasan dan tanggung jawab. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di desa menjadi lebih damai. Desa itu kini menjaga hutan dan gunung dengan lebih baik, memperlakukan alam dengan penuh rasa hormat. Kisah perjalanan Laras menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, sebagai pengingat tentang pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam. Laras sendiri tumbuh menjadi sosok yang dihormati di desanya. Meskipun ia kembali pada kehidupannya yang sederhana, ia selalu dikenal sebagai penjaga cahaya yang rendah hati dan pemberani.